Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan terakhir hadis berapa ya? Terakhir hadis 12. Sekarang hadis 13 ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawmi akthar min 70 marrah rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan kepada Allah, istighfar, dan bertaubat kepadanya seharinya lebih dari 70 kali. Dan hadis 14 juga mirip. Wa anil Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yawmi 100 marrah rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya seharinya itu lebih dari 70 kali. Dan dari hadis Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mohonlah istighfar kepadanya, karena sesungguhnya aku bertaubat seharinya 100 kali. Dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Saudara Sulaiman, dari hadis ini kita ambil faidah. Yang pertama, kata Syekh Salim bin Id al-Hilali, jawazul qasam ala syai' ta'kidan lahu wa illam yakun inda sami' fihi syakkun. Bolehnya bersumpah ya, untuk menguatkan perkataan walaupun pendengar percaya sama kita, tapi untuk lebih menekankan lagi tentang pentingnya suatu perkara. Nabi SAW bersumpah, demi Allah, wallahi. Ya. Faedah yang kedua, haddul ummah ala taubah wal istighfar. Untuk anjuran Nabi SAW kepada umatnya untuk senantiasa taubat dan istighfar. Untuk senantiasa apa? Bertaubat dan istighfar. Dan ini akhi, ya, bertaubat dan istighfar itu hukumnya wajib. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Ya. Itu perintah, dan perintah itu hukumnya apa? Wajib. Faedah selanjutnya, al-iksar min istighfar wa taubah. Anjuran untuk memperbanyak istighfar dan taubat. Adapun memperbanyak istighfar dan taubat ini hukumnya sunnah. Ya. Fa innal 'abda la yanfaku an dzambin aw taqsir. Karena yang namanya hamba tidak akan lepas dari dosa atau kekurangan. Yang namanya hamba, ya, tidak akan lepas dari dosa atau apa? Kekurangan. Iya.
Faedah selanjutnya, al-ikhlas fit taubah syartun fi qabuliha. Wujubut taubah, al-ikhlas fit taubah syartun fi qabuliha. Syarat diterimanya taubat itu adalah ikhlas. Faman taraka dzamban li ghairillah, maka siapa yang meninggalkan dosa tapi bukan karena Allah, ya, maka dia tidak dianggap orang yang bertaubat. Sebatas meninggalkan dosa saja tidak menunjukkan dia bertaubat, Pak. Iya. Bisa jadi orang yang meninggalkan dosa itu karena terpaksa misalnya, atau karena tidak ada fasilitasnya misalnya. Banyak faktor, ya. Faedah selanjutnya akal Islam, yaitu fadlu al-istighfar wa taubah. Keistimewaan memperbanyak istighfar dan taubat. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seharinya kata beliau bisa istighfar dan taubat itu 100 kali, masya Allah. Tapi kalau kita kumpulkan ya riwayat-riwayat tentang taubat dan istighfar beliau, kita akan dapatkan lebih sebetulnya, Pak. Nabi kalau sholat duha mengucapkan Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim berapa? 100 kali. Ibnu Umar mengatakan Rasulullah SAW dalam satu majelis, aku menghitung beliau dalam majelisnya itu 100 kali beliau mengucapkan itu, Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya. Hadis yang ke-15. An Abi Hamzah Anas bin Malik al-Ansari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Muttafaqun alaihi wa fi riwayatin li Muslim, lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa aisa minha fa ata syajaratan فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح أخرجه البخاري ومسلم. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum. Sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya. Sungguh Allah lebih gembira dari apa? Dengan apa? Taubat hambanya. Dari seseorang dari kalian yang jatuh, ya, atau yang kehilangan untanya. Waqad adallahu fi ardi falatin, di mana ia telah tersesat di tanah tandus. Muttafaqun alaih. Dan dalam riwayat Muslim dengan lafaz yang lebih panjang, sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya dari seseorang yang ia berada di atas untanya di sebuah tanah yang tandus, lalu unta itu hilang, pergi, sementara unta itu membawa makanan dan minumannya, dan ia terus mencarinya, lalu ia pun merasa putus asa.
Lalu ia mendatangi pohon, lalu ia pun berbaringlah di bawah naungan pohon tersebut. Dalam keadaan dia sudah berputus asa dari untanya tersebut. Ketika ia sedang berbaring, tiba-tiba untanya sudah berdiri di sisinya. Maka segeralah orang itu memegang tali kekangnya. Saking gembiranya orang ini berkata, "Ya Allah, Engkau hambaku, aku Tuhanmu." Salah karena saking gembira. Padahal ini kalau diucapkan secara sengaja orangnya kafir, Pak. Ya. Tapi dia mengucapkan itu tidak dengan sengaja. Baik, dari hadis ini kita ambil faidah. Isbatu sifatil farah lillah. Penetapan sifat gembira untuk Allah. Allah itu punya sifat gembira. Wa anna sifatun taliqu bijalalihi wa kamalihi. Dan bahwasanya itu sifat yang layak sesuai dengan keagungan Allah dan kesempurnaannya. Artinya gembiranya Allah jangan disamakan dengan gembiranya manusia. Manusia disifati gembira, iya betul. Tapi kan manusia gembira sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang manusia. Allah punya disifati gembira, iya. Tapi sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah, tidak serupa. Kan Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Allah tidak serupa dengan apapun. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Iya. Nah ini makanya salah banget ya kalau kita mikirin sifat Allah dengan akal-akal kita. Sangat salah, Pak. Cukup kita imani saja Allah punya sifat gembira. Iya, tapi tidak serupa dengan sifat makhluknya. Faedah yang kedua, si'atu rahmatillah allati tatajawazu 'anil musi' wa taqbalul muhsin wa taqbalut taub wa taghfirudz dzamba. Betapa luasnya rahmat Allah itu. Betapa luasnya rahmat Allah. Di mana Allah memaafkan orang yang bersalah. Allah menerima amalan orang yang berbuat ihsan. Allah menerima taubat orang yang berdosa dan mengampuni dosa hamba-hambanya. Sebanyak apapun hambanya itu dosanya, Pak, kalau ia istighfar, kalau ia taubat, Allah pasti akan ampuni. Ya, itulah rahmatnya Allah, Pak. Beda dengan kita. Kalau kita sebagai manusia terkadang susah maafin orang itu susah. Kamu itu sudah terlaluan sama saya nggak bakalan maafin kamu. Tapi Allah tidak. Ya, sebesar apapun dosa, kalau ia minta ampun kepada Allah, Allah pasti ampuni. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, "Lau balagat dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani ghafartu lak." Hai anak Adam, kalaulah dosamu itu memenuhi awang-awang, kemudian kamu minta ampun kepadaku, aku pasti ampuni dosamu. Syaratnya cuma satu aja, minta ampun, dah. Allah akan maafkan. Ya. Pada selanjutnya, adamul mu'akhadah fil khata' ghairul mu'tamad. Kesalahan yang tidak disengaja itu tidak diberikan hukum apa-apa. Walaupun kesalahan itu, Pak, sampai derajat kekafiran. Cuma masalahnya orang ini, Pak, mengucapkan kata-kata ini karena saking gembiranya, nggak sengaja. Iya. Makanya Allah berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana." Wahai Rabb kami, jangan sanksi kami jika kami lupa atau kami salah. Iya. Faedah selanjutnya,
man rakana ila ma siwallah yaqtau bihi ahwad ma yakunu ilaih. Siapa yang hatinya Pak bersandar kepada selain Allah, siapa yang hatinya bersandar kepada selain Allah, maka Allah akan putuskan ia dari sesuatu tersebut dalam keadaan dia sangat butuh kepadanya. Orang ini ya bersandar kepada untanya yang penuh makanan dan minuman. Karena hatinya yang bersandar, maka Allah jadikan untanya itu pergi hilang. Supaya apa? Supaya dia ingat bahwasanya yang memberi rezeki itu hanya Allah. Ya. Terkadang ketika kita punya usaha, punya bisnis, lalu kita bersandar kepada usaha dan bisnis kita. Kalau Allah masih memberikan kepada kita kebaikan, bisa jadi Allah jadikan usaha dan bisnisnya itu bangkrut, Pak. Supaya apa? Supaya kita sadar bahwa yang memberikan rezeki kepada kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah bersandar dengan apa? Bisnis kita, dengan usaha kita, bersandar dengan skill dan kemampuan kita, bersandar kepada kecerdasan kita. Jangan. Tapi bersandar hanya kepada siapa? Allah Rabbul Alamin. Allah yang memberikan kepada kita rezeki. Ya. Faedah selanjutnya, al-istislam li amrillah khairun wa barakah. Berserah diri kepada urusan Allah itu kebaikan, Pak. Berserah diri kepada Allah itu, pada urusan Allah itu kebaikan, barokah sudah. Ya. Tapi bukan berarti berserah diri itu artinya kita nggak usaha, enggak. Orang ini sudah berusaha nyari untanya. Setelah berusaha nyari sana sini nggak ketemu juga unta, baru dia berserah diri kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Demikian pula kita. Kita juga berusaha dulu. Setelah kita berusaha ternyata nggak dapat juga, baru kita berserah diri kepada Allah. Ketika kita berusaha pun hati kita tetap bersandar kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Maka orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah, Pak, pasti barokah. Pasti itu jadi kebaikan. Ya. Pada selanjutnya, al-iqtida' bin Nabi SAW fi darbil mathal li taqribil ma'na lil ifham wa ziyadatil idah. Yaitu mencontoh Nabi SAW dalam memberikan perumpamaan. Ini di antara tata cara ta'lim itu, Pak, memberikan perumpamaan, Pak. Dan dalam Al-Quran banyak tidak perumpamaan? Banyak. Sampai Allah berfirman, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk memberikan perumpamaan dengan seekor nyamuk atau lebih besar dari nyamuk. Ya. Allah tidak malu. Dan perumpamaan ini, Pak, masuk dalam kategori kias. Masuk dalam apa? Kategori kias. Dan itulah hujah para ulama yang mengatakan bahwa kias itu termasuk salah satu dalil. Namun kias boleh dipakai kapan? Kalau sudah tidak ada nas. Kalau sudah tidak ada nas dari Al-Quran dan hadis, baru boleh memakai apa? Qiyas. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ya mengatakan bahwa Imam Ahmad ya, qiyas itu bimanzilatil maitah. Qiyas itu bagaikan bangkai. Kalau sudah tidak ada makanan lagi yang lain, baru kita boleh makan bangkai. Demikian pula qiyas. Kalau sudah tidak ada lagi dalil nas, baik yang nas maupun yang zahir, ya, maka pada waktu itu baru deh kita pakai kias, nggak masalah. Adapun belum apa-apa udah pakai kias dan nggak mau cari dalil, wah ini salah. Sebagian orang terkadang malas cari dalil, Pak. Akhirnya menggunakan apa? Analogi, ya, kias tadi. Maka semua kias yang bertabrakan dengan dalil batil, ya.
Faedah selanjutnya akal Islam, saudaraku seiman, al-haddu ala muhasabatin nafs. Anjuran untuk bermuhasabah diri, Pak. Apa sih muhasabah diri itu? Introspeksi. Ya. Jangan pernah kita tinggalkan yang namanya introspeksi, Pak. Dalam urusan dunia saja, muhasabah itu penting, Pak. Antum punya bisnis, kemudian antum bisnisnya kok nggak jalan, maka antum berusaha untuk introspeksi. Kenapa sebabnya kok nggak jalan? Apa sebabnya bisnis saya nggak jalan? Diperiksa, wah ada kekurangan ternyata di sini. Itu urusan dunia loh, Pak. Apalagi ini urusan akhirat, urusan agama. Kita penting sekali untuk introspeksi diri, itu penting banget. Introspeksi tentang keimanan kita, introspeksi tentang ibadah kita selama ini. Gimana kabar tahajud kita? Gimana kabar baca Quran kita? Gimana kabar taklim kita? Itu penting sekali untuk kita tanya setiap hari, Pak. Setiap hari matahari terbit, kita mikir, tadi malam saya tahajud nggak tahajud, ya Allah. Iya, gimana caranya supaya menutup tahajud yang ketinggalan? Bisa diqadha misalnya. Ya, ini penting saudaraku, ini muhasabah. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faedah hadis yang ke-16. Wa Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musi'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Dari Abu Musa al-Ash'ari Abdullah bin Qais, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di waktu siang, dan membuka tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di waktu malam hingga matahari terbit dari barat. Dikeluarkan Muslim dalam sahihnya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Ya. Nah, saudaraku seiman, hadis ini menunjukkan yang pertama, Pak, yang bisa kita petik, isbatu sifatil yad lillah. Allah punya tangan, Pak. Allah apa? Punya tangan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan. Justru dua tangan Allah terbuka. Ya, di sini Rasulullah menafsirkan apa maknanya dua tangan Allah terbuka. Allah membuka tangannya di waktu siang untuk menerima apa? Taubat orang yang berbuat dosa di waktu malam. Dan Allah membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang berdosa di waktu siang. Ya. Dan wajib kita imani Allah punya tangan. Dan jangan dipikirkan. Karena ya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwa Allah punya tangan dan Allah punya dua tangan. Dan tentunya Allah yang lebih tahu daripada hambanya tentang dirinya. Makanya kan aneh kalau ada orang yang menolak sifat tangan, Pak, dengan alasan otak-otakan. Apa katanya? Masa Allah punya tangan? Kalau Allah punya tangan berarti Allah terdiri daripada jasad yang saling membutuhkan dong. Kita katakan yang kamu katakan itu sifat makhluk, Mas. Kamu sama saja mengatakan Allah sama dengan apa? Makhluk. Kita tidak pernah mengatakan demikian. Ya, Allah, kewajiban kita, Allah punya tangan. Dan jangan diserupakan tangan Allah dengan makhluknya. Faedah selanjutnya, saudaraku seiman,
Rahmatullah wasi'at kulla syai'. Rahmat dan kasih sayang Allah itu meluasi segala sesuatu. Rahmat dan kasih sayang Allah meluasi segala sesuatu. Iya. Faedah selanjutnya, min syuruti qabuli taubah an takuna fi halati tamakkun. Di antara syarat diterimanya taubat adalah bahwa taubat itu dilakukan saat waktunya masih diterima taubat. Adapun kalau waktunya sudah tidak diterima lagi taubat, maka tidak akan diterima taubat. Baru taubat ketika roh kita sampai ke kerongkongan, nggak diterima. Kayak Fir'aun ketika tenggelam dan nyawanya sudah sampai kerongkongan, apa kata Fir'aun? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Sekarang aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Apa kata Allah? Al-an waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang kamu taubat, sementara kamu sudah berbuat maksiat sebelum ini dan kamu berbuat kerusakan di muka bumi? Iya, Allah tidak lagi terima taubat siapa? Fir'aun. Karena dia bertaubatnya ketika nyawa sudah sampai kerongkongan, sudah melihat malaikat maut. Ya. Demikian pula ketika matahari terbit dari barat, taubat sudah tidak ada manfaatnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am, ya. Hal yanzuruna illa ayat Allah berfirman, yauma ya'ti ba'dhu ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari telah datang sebagian ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Tuhanmu, yaitu terbitnya matahari dari barat. Tidak lagi bermanfaat keimanan orang-orang yang tidak beriman sebelum matahari terbit dari barat. Iya, karena ketika matahari terbit dari barat, Pak, saat itu orang-orang beriman, Pak. Tapi keimanan saat itu sudah tidak ada, Pak, manfaatnya lagi, sudah nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sekarang ini, Pak, masih sekarang kita masih sehat, alhamdulillah, masih hidup. Banyak-banyak taubat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis 17. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taba Allahu alaihi, rawahu Muslim. Siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, Allah akan terima taubatnya. Tapi mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan dari hadis ini apa? Siapa yang bertaubat setelah matahari terbit dari barat, Allah tidak akan terima. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hadis 18. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Sesungguhnya Allah azza wa jalla masih menerima taubat hamba selama dia belum yugharghir. Gitu, kalau orang udah meninggal sampai ke kerongkongan begitu, Pak. Yugharghir. Kayak ngorok gitu. Iya. Artinya selama nyawanya sampai belum apa? Kerongkongan. Saat sakaratul maut itu. Di sini menunjukkan, Pak, bahwa taubat saat itu tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima. Iya.
Hadis 19. Wa an Zaid ibn Hubaysh qala ataitu Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'ala al-khuffayn faqala ma jaa'a bika ya Zir faqultu ibtigha' al-'ilm faqala innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub faqultu innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'ala al-khuffayn ba'da al-gha'it wal bawl wa kunta imra'an min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam faji'tu as'aluk hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika shay'an qala na'am kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin alla nanzi'a khifafana thalathata ayamin wa layaliyahunna illa min janabah lakin min gha'itin wa bawlin wa naumin faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa shay'an qala na'am kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa baina nahnu indahu idh nadahu a'rabiyyun bi sautin lahu jahwari ya Muhammad fa ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi ha'um fa qultu lahu wayhak ughdud min sautik fa innaka 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita 'an hadha fa qala wallahi la aghdud qala al-a'rabi al-mar'u yuhibbul qaum walamma yalhaq bihim qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahab yawmal qiyamah fama zala yuhaddithuna hatta dhakara baba min al-maghrib masiratu 'ardihi aw yasiru ar-raqib fi 'ardihi 40 aw 70 'ama qala Sufyan ahadur ruwah qibala asy-syam khalaqahu Allah Ta'ala yawma khalaqa as-samawati wal ard maftuhan lit-taubah la yughlaqu hatta tatlu'a asy-syamsu minhu rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa qala haditsun sahih hasanun sahih. Dari Zir bin Hubaysh, semoga Allah merahmatinya, ia berkata, aku mendatangi Safwan bin Assal, semoga Allah meridainya, seorang sahabat, untuk bertanya kepadanya tentang mengusap dua khuf. Maka ia bertanya, ada apa kamu datang kemari, hai Zir? Untuk apa kamu datang kemari? Maka aku berkata, kata Zir, aku datang untuk mencari ilmu. Kata Zir, kata Safwan apa? Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang ia cari. Lalu aku berkata, sesungguhnya terjadi keraguan di hatiku mengenai mengusap dua khuf setelah buang air besar dan buang air kecil. Dan engkau seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya aku datang kepadamu untuk bertanya, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW menyebutkan tentang masalah ini? Kata Safwan, pernah. Iya. Rasulullah SAW memerintahkan kami apabila sedang safar, safar, untuk tidak mencabut khuf kami selama 3 hari 3 malam, kecuali kalau junub. Artinya kalau mandi junub wajib dia apa? Dibuka. Namun tetap kami memakai khuf kalau kami mau buang air besar, buang air kecil, dan tidur. Artinya kalau buang air besar, buang air kecil, dan tidur tidak perlu untuk membuka apa? Khuf. Ya. Lalu aku bertanya, kata Zir, apakah engkau mendengar Rasulullah menyebut tentang cinta? Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW menyebut tentang apa? Cinta. Kata Safwan, iya, pernah. Kami waktu itu pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Tiba-tiba ada orang Arab Badui memanggil dengan suara yang keras, "Hai Muhammad."
Maka Rasulullah menjawab juga dengan suara yang keras, ada apa? Lalu aku berkata kepada dia, celaka kamu, rendahkan suaramu itu di sisi Rasulullah SAW, karena kamu dilarang untuk meninggikan suara di sisi Rasulullah. Maka orang Arab Badui berkata lagi, demi Allah, aku tidak akan rendahkan suaraku. Badui, iya, ngeyel. Apa kata orang Arab Badui? Seseorang mencintai suatu kaum, tapi tidak bisa bertemu dengan mereka, bagaimana? Maka Nabi bersabda, seseorang itu bersama yang ia cintai nanti pada hari kiamat. Dan Rasulullah terus menceritakan kepada kami sampai beliau menyebutkan sebuah pintu di arah barat, di mana pintu itu lebarnya ya selebar 40 atau 70 tahun. Sufyan berkata, pintu itu berada di arah Syam. Allah ciptakan pintu itu pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, dibuka untuk menerima taubat sampai matahari terbit dari barat. Ya. Dikeluarkan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Ya. Dari hadis ini Pak, Ibu, kita ambil faedah. Faedah yang pertama, at-targhib fi talabil ilm. Anjuran untuk mencari apa? Ilmu. Ya. Karena disebutkan di situ bahwa malaikat merendahkan sayap-sayapnya untuk siapa? Para penuntut ilmu, masya Allah. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu di sini, Pak? Ilmu dunia bukan. Yang dimaksud di sini kata para ulama itu ilmu agama, din. Ya. Faedah selanjutnya, su'alul mukallaf ahlul ilm amma ushkila min amri dini. Hendaklah kita bertanya kepada ahli ilmu dalam problematika yang berhubungan dengan agama kita. Makanya kalau kita mau bertanya itu Pak, tanyalah kepada ahlinya. Kalau mau bertanya tentang masalah agama, tanya ahli agama. Kalau mau bertanya tentang masalah pertanian, tanya ahli pertanian. Kalau mau bertanya tentang kesehatan, tanya ahli kesehatan. Ya. Kalau bertanya tentang bagaimana membangun bangunan, tanya Abu Naya. Ya, ahlinya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Jadi masing-masing pertanyaan itu sesuaikan dengan apa ahlinya masing-masing. Jangan nanya kepada sembarangan orang, Pak. Masalah dunia saja kita nggak mau nanya sama sembarangan orang. Kenapa masalah agama kita nanya kepada sembarangan orang? Hanya karena dia ceramah misalnya, hanya karena dia pintar beretorika. Belum tentu orang yang ceramah sana sini ilmunya dalam, Pak. Belum tentu dia ahli ilmu. Ya. Makanya Allah berfirman apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya ahlinya kalau kamu tidak tahu. Faedah selanjutnya, ikhwal Islam, yang ketiga, mutalabatu sa'il lil alim an dalilihi ahwa nas am istidlalun wa ijtihaduhu 'ala al alim alla yataharaj min dhalik. Seorang murid ketika bertanya boleh meminta dalil kepada ustadz yang ditanya. Apakah itu berdasarkan nas atau hanya berdasarkan ijtihadnya si ulama ini? Dan hendaklah seorang alim ketika ditanya dalil jangan ngambek. Jangan apa? Marah. Ya, kalau ada orang kiai kayak ustadz kayak ditanya dalil malah ngambek-ngambek, Pak. Dalil lagi. Kamu ngapain sih nanya dalil? Kenapa dia ngambek? Karena dia nggak tahu dalil. Kalau dia tahu dalilnya, dia tidak akan marah. Marahnya itu hanya untuk apa? Menutupi ketidaktahuannya biasanya.
Tidak layak seorang ustadz ketika ditanya dalil itu marah, Pak. Lihat orang Arab Badui ini, Zir bin Hubais datang kepada Sofwan bin Asal. Untuk apa? Nanya dalil. Apakah engkau mendengar Rasulullah SAW berbicara tentang masalah mengusap dua khuf? Tuh lihat, berarti itu nanya dalil bukan, Pak? Nanya dalil. Ya, jangan sungkan-sungkan, Ustaz, afwan, saya minta dalilnya boleh? Ya. Nah ini saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, jawazul mas'a al-khuffain wa muddatuhu 3 ayyam bilayaliha lil musafir wa yawmun wa lailah lil muqim. Bolehnya mengusap 2 khuf untuk musafir 3 hari 3 malam. Untuk mukim sehari semalam. Namun ingat ya, syarat mengusap 2 khuf itu ya, kalau kita memakainya dalam keadaan sudah berwudu. Ya, antum berwudu dulu baru kemudian memakai 2 khuf. Kapan dihitung sehari semalam tuh dimulainya? Hah? Apa? Ya, dimulai dari mengusap khuf pertama kali. Kalau antum misalnya zuhur memakai khuf, lalu sholat zuhur, belum dihitung. Pas asar antum batal, lalu mengusap 2 khuf, maka dari situ dihitung sehari semalam buat mukim, untuk tidak melepaskan apa? Khufnya. Kalau untuk musafir 3 hari 3 malam. Ya. Faedah selanjutnya akhul Islam yang bisa kita petik, at-ta'addub ma'al ulama wa khafdus saut fi majalisihim. Menjaga adab terhadap para ulama dan tidak mengeraskan suara di majelis mereka. Apalagi di majelis ta'lim. Kita harus menjaga adab, ya, penting, Mbak. Faedah selanjutnya, ta'limul jahil husnal adab wa qawaidas suluk. Orang yang jahil hendaklah diajari tentang bagaimana adab. Lihat orang Arab Badui ini memanggil Rasulullah dengan suara yang keras. Ya Muhammad, sudah suaranya keras, memanggil dengan langsung nama. Dia jatuh kepada 2 kesalahan. Ya. Maka Sofwan bin Asal menasihati. Ya. Kamu jangan angkat suaramu di sisi Rasulullah SAW. Karena kamu sudah dilarang. Itu dalam surat apa? Al-Hujurat. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, mujalasatul akhyar wa hubbuhum. Hendaklah kita berteman dengan orang-orang soleh dan mencintai orang-orang soleh. Karena seseorang akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Kalau antum cintanya sama orang soleh, kumpulnya sama orang soleh di hari kiamat, Pak. Tapi kalau antum idolanya ya bintang film atau idolanya bintang sepak bola, yang ternyata bintang film dan sepak bolanya itu jauh dari agama, dari din, ya kumpulnya sama mereka. Ya, makanya penting sekali, Pak, anak-anak kita ini kita didik supaya mencintai para ulama. Kita didik supaya mereka mencintai para nabi dan rasul, mencintai Rasulullah SAW. Makanya Anas bin Malik ya, dalam satu riwayat yang lain ketika mendengar sabda Nabi tadi, seseorang itu bersama orang yang ia cintai pada hari kiamat, apa kata Anas? Demi Allah, semenjak aku mendengar sabda Nabi ini, aku gembira sekali. Ya. Amalku itu, kata Anas, tidak bisa mengalahkan amalnya Abu Bakar dan Umar.
Tapi aku mencintai mereka berdua. Aku berharap mudah-mudahan nanti kumpulnya bersama mereka. Iya. Nah ini akal Islam. Faedah selanjutnya si'atu rahmatillah wa annahu yaqbalu taubah min ibadih. Betapa luasnya rahmat Allah dan bahwasanya Allah selalu menerima taubat hamba-hambanya. Faedah selanjutnya al-hathu 'ala al-isra' fi taubah wa muhasabatin nafs wa ruju' ila Allah. Anjuran, Pak, untuk senantiasa segera bertaubat, bermuhasabah diri, segera kembali kepada Allah. Ya, seorang mukmin itu sifatnya begitu. Selalu kembali kepada Allah, selalu istighfar. Setiap kali jatuh kepada dosa, minta ampun kepada Allah. Ya. Ikhwata iman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik, saya kira cukup sampai di sini, ikhwatal Islam. Dan kita doakan untuk ibundanya Pak Eka yang qadarullah beliau terkena kanker ya Pak ya. Mudah-mudahan Allah segera sembuhkan beliau dan Allah mengampuni dosa-dosanya, iman dan mengangkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.